Ronaldinho yang datang khususnya untuk menghibur dan membagi kemampuan skill-skill main bolanya, justru diajak bermain bola tarkam yang membuat, dalam tanda kutip ya, sepertinya Ronaldinho sebel gitu kan. Sampai hari ini baca nggak ada berita bahwa Rans Nusantara berhome base di A, B, pernah dengar nggak? Ya belum. Ketika itu main skor 10-12. Artinya banyak gol ya? Banyak gol. Karena entertain kan? Karena entertain gitu. Kita main 3 game, 3-3-nya 0-0. Jangan-jangan PT Liga Indonesia baru sekarang sedang dan sudah diatur oleh 2 klub nih yang sudah nempel di dunia kartel mafioso sepak bola, yaitu. Jadi kalau statistik pertandingan bolanya saya lihat Ronaldinho 6 kali memberikan passing gitu kan. 99 kali foto-foto. Yo, sepak bola dan musik adalah Cocomeo Channel. Peace. Bravo, Cocomeo Channel. Saya Ariwantoro masih setia bersama Akmal Mahali. Di hari ini kita mau coba cerita lucu-lucuan di sepak bola nasional yang sebetulnya ketika sepak bola dunia itu sudah melihat bahwa sepak bola itu sebagai industri, di sini masih buat lucu-lucuan, bahkan terkesan ada 2 poin hadirnya Ronaldinho ini itu dijadikan alat untuk subscriber di medsos, dan yang kedua dipakai alat politik ketika bertemu dengan Ketua Golkar Erlangga Hartarto. Cocomeo melihat bahwa ada 2 peristiwa besar ini tidak punya dampak apapun. Mungkin Akmal bisa menjelaskan. Ya, kalau kita bicara tentang kehadiran Ronaldinho karena yang mendatangkan Raffi Ahmad, seolah-olah ini luar biasa gitu. Orang melupakan yang dulu-dulu gitu. Padahal sebelum-sebelumnya sudah banyak bintang-bintang dunia yang datang ke Indonesia kan. Betul. Mulai dari dalam level klub, misalnya Bayern Munchen dengan Toni Kroos-nya datang, kemudian juga LA Galaxy dengan David Beckham-nya, Arsenal dengan Oliver Giroud, Liverpool dengan Steven Gerrard dan lainnya, kemudian Chelsea dengan Eden Hazard-nya. Bahkan legenda-legenda atau pemain-pemain legend pernah juga datang ke sini. Cristiano Ronaldo bahkan udah pernah ke sini juga. Maradona pernah ke sini juga gitu kan. Artinya sudah banyak bintang-bintang dunia yang datang ke Indonesia. Tapi tidak selebay Ronaldinho kalau menurut saya gitu kan. Seolah-olah ini kedatangan yang luar biasa. Padahal sebelum-sebelumnya sudah banyak bintang dunia yang datang. Dan yang anehnya itu menurut saya gitu, nggak ada dampaknya buat sepak bola Indonesia selain puji-pujian yang meninabobokan sepak bola Indonesia potensinya bagus gitu kan, sangat luar biasa gitu kan, animonya besar, tapi sama sekali tidak ada pelajaran yang mampu dipetik, walaupun misalnya dibikinlah yang namanya coaching klinik gitu kan. Tapi coaching kliniknya lebih kepada cari duitnya dibanding kemudian bagaimana anak-anak itu bisa terinspirasi dengan sosok legend dunia yang datang. Berapa kali Franco Baresi pernah ke sini, Paolo Maldini pernah ke sini, Zinedine Zidane pernah ke sini juga, memberikan coaching klinik, tapi cuma habis itu udah selesai begitu saja. Ini yang menurut saya sepertinya kita tidak bisa memaksimalkan bintang dunia yang datang ke Indonesia untuk kita ambil ilmunya, termasuk mengambil pelajarannya. Seperti misalnya kemarin ketika digelar Trofeo di Kanjuruhan Malang, kita ketawa, Ronaldinho itu umurnya sudah tua, diajak main cepet gitu kan. Seperti kita tidak bisa membedakan fun game atau footballtainment atau sportainment dengan final Piala Dunia gitu. Jadi seolah-olah kemarin main lawan Ronaldinho itu seperti Indonesia lagi main di Piala Dunia gitu kan. Jadi main serius, Ronaldinho-nya kecapean gitu kan. Padahal di setting atau direncanakan Ronaldinho main di Partai Rans melawan Persik Kediri, setelah itu nanti di Partai Rans melawan Arema. Tapi akhirnya Ronaldinho menolak untuk main lagi karena sudah kecapean gitu kan, karena diajak bermain berlari-lari begitu cepat. Kita belum bisa membedakan kapan itu bermain sepak bola yang serius, kapan yang menghibur gitu kan. Bagaimana kita bisa menghibur penonton dengan sepak bola entertain, bagaimana kita bermain serius untuk juga membanggakan supporter sepak bola kita bahwa kita bisa menunjukkan prestasi. Jadi ini yang aneh di bola kita.
Ronaldinho yang datang khususnya untuk menghibur dan membagi kemampuan skill-skill main bolanya, justru diajak bermain bola tarkam yang membuat, dalam tanda kutip ya, sepertinya Ronaldinho sebel gitu kan. Kalau ABG sekarang bilang capek deh. Iya. Sangat kontradiktif sekali. Ketika Thomas Doll, pemain Jerman Timur, untuk negara barunya di Jerman tahun 98 di Piala Eropa, saya melihatnya gini, kritikan Thomas Doll itu sangat tajam. Bahwa di Indonesia infrastruktur itu jelek. Betul. Ya kan? Seharusnya kan Ronaldinho diajak aja. Ini sebetulnya sama nggak sih pendapatnya dengan Thomas Doll? Atau yang selama ini Cocomeo Channel selalu mengkritik dengan tulisan-tulisan dan statement-statement amal bahwa infrastruktur di Indonesia itu jelek, kan harusnya Ronaldinho diajak. Ini sebetulnya kita mau bangun sepak bola seperti apa? Di luar coaching klinik lah. Ini beda sekali, kontras sekali dengan Thomas Doll yang mengkritik habis-habisan ketika dia membawa 2 tim di Samarinda. Itu menurut Akmal gimana tuh? Ya, artinya kan gini, orang kan semua melihat sepak bola Indonesia kulit luarnya saja gitu kan. Ronaldinho datang ngelihat kulit luarnya, ngelihat antusiasme supporter, wah bagus sepak bola Indonesia, penontonnya banyak gitu kan. Dan kebetulan Ronaldinho butuh duit nih, kan habis masuk penjara tuh. Terus tambah lagi misalnya bukan Ronaldinho aja, Beckham juga bilang gitu, ini sepak bola kita potensial, wah kita langsung tersanjung. Bahkan Jose Mourinho juga pernah bilang, sepak bola Indonesia ini potensial, kita tersanjung. Bahkan yang sangat menarik lagi, bukan kita ambil pelajaran besar dari legenda dunia yang main ini, kita malah berebut kaos, berebut foto-foto, berebut tanda tangan. Itu yang lucu kan gitu kan. Masih ingat nggak kata-kata Will Hoover, pelatih tim nasional Indonesia, ketika dia memimpin pertandingan tim nasional di Paralimpiade 75-76. Itu tahun 85 dia datang lagi ke sini. Dia bertemu dengan ketua umum PSSI saat itu Cardono, mau datang ke Papua melihat melihat dari dekat potensi Papua karena dia pernah melahirkan Yohanes Auri di tim Paralimpiade. Itu dia bilang cuman gini, Indonesia sudah tertinggal 50 tahun sepak bolanya. Itu tahun 85 nih. Yang mengkritik itu malah tidak dijadikan patokan atau pelajaran bahwa ternyata kita harus berpacu melihat kritikan Will Hoover seharusnya, bukan disanjung-sanjung seperti saat ini gitu. Iya, kelemahan kita kan gitu. Kita nih maunya disanjung. Kalau dikritik marah gitu kan. Bahkan misalnya Thomas Doll yang mengkritik bahwa infrastruktur kita nggak benar, kitanya marah. Padahal itu fakta gitu. Kalau sepak bola kita mau maju, salah satu yang pertama yang bisa membuat sepak bola maju ya infrastrukturnya, lapangannya. Selama lapangannya nggak bagus, jangan pernah berharap sepak bola yang maju. Kritikan Thomas Doll, mantan pemain timnas Jerman, kemudian juga pernah melatih klub-klub besar Dortmund dan sebagainya. Apa yang dia sampaikan sebenarnya intisarinya adalah kalau Indonesia mau maju ini dibenahi infrastrukturnya. Kalau kemudian model kayak Mbak Coco atau Akmal mengkritik nggak didengar, setidaknya dengan legenda-legenda besar yang datang itu harusnya bisa kemudian didengar dan langsung dibenahi gitu. Betul. Sekarang balik lagi ke sepak bola fun gitu. Kemarin sebelum datang ke Indonesia, Ronaldinho main charity atau kemudian fun game dengan Roberto Carlos. Ya kan, nama kawan Vinicius. Itu pemain-pemain semua, Dybala, Vinicius dan sebagainya. Ketika itu main skor 10-12. Artinya banyak gol ya? Banyak gol. Karena entertain kan? Karena entertain gitu. Kita main 3 game, 3-3-nya 0-0 gitu kan. Sehingga kemudian ini main bola apa? Main bola yang harusnya santai karena ini kedatangan bintang dunia sebagai bentuk penghormatan, tapi kemudian dimainkan menjadi pertandingan serius seperti halnya final Piala Dunia. Bahkan ketika dapat trofi seperti halnya Persik Kediri itu juara di event internasional gitu kan, padahal di planet Mars. Iya. Nah, itu yang terjadi. Dan Mbak Jojo, kita juga pernah dulu kan bagaimana kita bikin 2 pertandingan Garuda Merah Garuda Putih di era waktu pertama di Malang dan Surabaya gitu. Iya, untuk Rusdi Balawan sama untuk Luki Akub Jaina. Kemudian yang kedua kita untuk bikin Sofyan juga Hali sama Alvin
Tua Salamoni. Terus mau buat Muhammad Nasuha juga. Dan di situ kan bertanding benar-benar para pemain kita itu bertanding main bolanya serius kan. Sampai kemudian kita minta Ari Sudarsono untuk menjelaskan filosofi sportainment gitu kan. Akhirnya banyak gol. Akhirnya di partai berikutnya banyak gol yang terjadi karena awal-awal main serius, benar-benar serius, bahkan seperti pertandingan Liga Indonesia. Padahal ini kan pertandingan hiburan yang harusnya menunjukkan skill, kemampuan terbaik dengan pressingnya tidak terlalu ketat dan sebagainya. Mungkin ini yang harus dijadikan pelajaran buat sepak bola kita. Sepak bola kita masih sebatas main bola menang kalah gitu kan. Bukan kemudian sepak bola sebagai hiburan. Bahkan juga kadang-kadang melupakan juga sisi kemanusiaan. Ada orang meninggal karena sepak bola, tidak ada mengeningkan cipta, tidak ada kemudian pakai ban hitam. Nah, itu yang kemudian membuat kehadiran Ronaldinho menurut saya tidak ada manfaatnya apa-apa kecuali kepentingan bisnis saja. Jadi kalau statistik pertandingan bolanya saya lihat Ronaldinho 6 kali memberikan passing gitu kan, 99 kali foto-foto. Itu statistik yang terjadi di lapangan. Dalam rentang 30 menit dia main bola hanya punya 6 kali dia berikan passing. Bahkan kalau saya lihat Samsir Alam ada di sampingnya Ronaldinho, dia pilih syuting jauh, umpan jauh yang nggak tahu kemana-mana, ke awang-awang dibanding dia berikan kepada Ronaldinho. Kemudian juga ada lagi Junjun yang kemudian ada Ronaldinho kosong malah nggak dibagi, yang diumpan malah yang penuh. Nah, jadi menurut saya lebih baik misalnya Raffi Ahmad kembali fokus untuk membenahi klub bolanya Ran Nusantara mau dibawa kemana klub ini. Ini saya tanya ke Mbak Coco yang sudah beberapa kali mengulas Ran Nusantara. Sebenarnya Ran Nusantara ini kalau bicara finansial mungkin oke gitu kan. Tapi kan bukan sepak bola itu bukan cuma bicara finansial, tapi filosofinya yang paling penting. Nah, apa yang kemudian harus dibenahi oleh Ran Nusantara ke depannya ini? Kalau menurut saya Rans Nusantara lebih bagus kembali lagi ke Liga 2 karena salah satu dari 5 syarat dari AFC untuk masuk ke kasta Liga 1 itu adalah home base stadion dia. Sampai hari ini saya japri ke Bambang Nurdiansa sebagai direktur teknik, juga ke Rahmat Darmawan ya kan. Mereka bicara bahwa Rans belum memutuskan home base-nya. Bisa bayangkan nggak Liga 1 Indonesia nanti itu terjadwal 23 Juli. Sekarang belum tinggal sebulan lah belum ada kepastian home base. Itu kalau di verifikasi juga belum ada nih dari PT Liga Indonesia Baru. Saya nggak tahu nih Liga Indonesia Baru itu mau ulur sampai menunggu Rans dan Dewa United itu punya home base. Itu menurut saya pantasnya Rans Nusantara dan Dewa United balik lagi aja ke Liga 2, bangun dulu sistemnya, terutama pembinaan dan home base-nya. Baru nanti masuk ke Liga 1 yang sudah siap gitu loh. Sekarang ini pasti nggak siap. Tinggal 1 bulan, mereka belum diverifikasi apakah dia layak di Liga 1 karena salah satu verifikasinya kan adalah stadion. Tapi kan verifikasi di Indonesia itu cuma formalitas. Sementara verifikasinya Liga Indonesia itu semuanya pasti bohong dan semua melaporkan ke FIFA, ke AFC pun juga selalu bohong. Hal-hal yang seperti ini Raffi pasti nggak tahu. Tim ring satunya yang paham sepak bola juga nggak berani memberitahukan kepada Raffi. Makanya jangan-jangan nih Raffi dijorokin, ya kan? Pembinaan nggak dibangun. Padahal nanti di Liga 1 itu kan ada Elite Pro. Mereka dibangun dari mana? Itulah yang kemudian menjadikan saya pertanyaan. Awalnya saya berpikir kehadiran Ronaldinho ini pertama dalam rangka launching Rans Nusantara gitu kan, untuk persiapan tampil di di Liga 1. Termasuk diantaranya adalah mungkin launching aspek sportingnya, pembinaan klubnya gitu kan, akademi Rans Nusantara. Ini kemudian saya pikir, loh kok ternyata bawanya ke Malang gitu kan, main di Malang.
Yang ketiga misalnya aspek infrastruktur dalam memperkenalkan stadion atau home base-nya Rans United yang akan Rans Nusantara yang akan digunakan untuk Liga 1. Pertanyaan ya, kan sampai hari ini baca nggak ada berita bahwa Rans Nusantara berhome base di A, B, pernah dengar nggak? Ya belum, artinya kan selama ini juga baru dengar bisik-bisik Rans ingin main di Stadion Madia, satu lagi di Banten International Stadium, satunya lagi mau main di Indomil Arena. Betul. Bahkan latihannya juga di sana gitu kan, di sebelah lapangan Indomil Arena. Tapi memang sampai sekarang belum ada keputusan yang pasti di mana akan main. Bisa jadi sebab belum pastinya main di mana, inilah yang belum juga akhirnya LIB mengeluarkan jadwal pertandingan. Gila, 1 bulan sebelum liga digelar belum ada jadwal pertandingan yang muncul. Ini kan membingungkan klub-klub untuk persiapan. Mereka kan butuh persiapan minimal 5 pertandingan awal mereka harus siapkan melawan Persib. Misalnya gini, Persib partai awal melawan Persija, pasti dia akan mempersiapkan luar biasa karena akan berhadapan dengan Persija gitu kan. Partai kedua melawan apa? Ini kan penting juga buat pelatih. Jangan-jangan PT Liga Indonesia baru sekarang sedang dan sudah diatur oleh 2 klub nih yang sudah nempel di dunia kartel mafioso sepak bola, yaitu Rans Nusantara dan Dewa. Bisa intervensi Liga Indonesia baru untuk menunda jadwal. Ya kalau ini terjadi bahaya sepak bola kita. Wajar kalau kemudian kita itu tidak bisa berprestasi kalau sepak bola kita akhirnya diatur oleh orang yang punya uang, kemudian berjalan sesuai dengan pesanan dan sebagainya. Ini bahaya. Ini sudah lebih dari tidak sampai 1 bulan. Ini tidak sampai 1 bulan. Berarti ada intervensi. Karena aturan main saja yang 1 bulan harusnya dipersiapkan untuk semua tim. Mereka saja masih mikirin 8 besar Piala Presiden gitu loh. Kan gitu. Selesai Piala Presiden tiba-tiba kompetisi. Gila ini sepak bola Indonesia emang. Ya, kalau gitu lebih baik Ronaldinho yang kemarin didatangkan suruh jadi ketua umum PSSI atau sekalian jadi direktur LIB. Jika kemudian apa yang disampaikan Ronaldinho ini bisa didengar oleh masyarakat dan bisa dijadikan pegangan gitu. Betul, dari untuk selfie lebih bagus ilmunya dikasih kesempatan jadi ketua umum PSSI sekaligus naturalisasi. Gitu loh. Jadi gini, para penggemar sepak bola nasional, kita mengkritik itu bukan melecehkan, bukan menghina, tetapi faktanya bangsa Indonesia ini, terutama penggemar sepak bola, itu selalu melihat sepak bola secara persepsi. Persepsinya masing-masing sebatas wawasan dan pengetahuan masing-masing, bukan substansi yang harus dihadapi dan harus dieksekusi. Rans Nusantara dan Dewa United harusnya bicaranya adalah substansi sepak bola nasional dan sepak bola dunia, bahwa membangun klub profesional itu yang diutamakan adalah infrastruktur dan pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Cocomeo, Rans itu secara sport entertain itu dengan peristiwa kemarin menghadirkan Ronaldinho itu bukan hiburan. Otomatis menurut Cocomeo itu gagal. Sebagai entertainment saat ini oke lah Raffi masih di papan atas. Tapi ini pelajaran buat Raffi untuk masuk di sepak bola nasional, bahwa di dalam sepak bola nasional itu banyak sekali borok-borok yang sampai hari ini dipelihara oleh PSSI. Adios, Cocomeo Channel.